warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya HM Bercerita. Yuk kita lanjutkan cerita dengan judul Aku Sukses Setelah Dicampakan. So jangan lama-lama, let's check it out. Namun, semua hanya sia-sia belaka karena kesabarannya masih terus diuji. Sampai ketika Arin tidak tahan lagi dengan sikap dan juga sifat suaminya, maka ia putuskan detik ini juga untuk tidak bertahan. Tidak. Seumur hidup terlalu lama jika dihabiskan bersama laki-laki yang tidak pernah bisa menghargainya. Rama tidak hanya menguji kesabaran Arin saja. Laki-laki itu bahkan tidak pernah menganggap keberadaannya. Pria berusia 25 tahun itu hanya memberikannya status dan tinggal di rumah yang sama pun hanya sebagai formalitas belaka. Jika lelah, Arin hanya terus berpura-pura sepanjang waktu dan menutupi sakit yang dia rasakan. Sepanjang bahtera itu berlayar, mungkin hanya Arinlah yang berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tetapi, tidak dengan Rama sendiri yang justru mendorongnya jatuh menuju jurang dengan bebatuan besar di bawahnya. Mas, minta duit. Rama melirik sinis. Ketika dirinya baru saja tiba di kediaman ibunya dan baru saja menjatuhkan beberapa tubuh di sofa yang ada pada ruang tamu, seketika dia dikejutkan dengan sang adik yang justru telah menodongkan telapak tangan di hadapannya. Sus, Mas baru saja pulang. Harusnya kamu sediakan minum terlebih dahulu sebagai basa-basi jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu mau. Kata Rama yang mendadak jengkel dengan sikap adiknya itu. Susi selalu semena-mena terhadapnya dan menganggapnya sebagai ATM berjalan. Bahkan ketika seluruh uang gaji sudah dia berikan kepada ibunya dan Susi telah mendapatkan jatahnya sendiri, Rama masih diforsir untuk mencari uang yang sangat banyak, guna menuruti kehidupan hedon keluarganya ini. Mas, aku sudah buru-buru. Aku tidak memiliki waktu lagi karena aku sudah terlambat. Berikan uangnya karena sebentar lagi temanku akan menjemput. Susi tetap bersikeras pada pendiriannya dan menodongkan tangan di hadapan sang kakak. Bahkan antara telapak tangan dan juga wajah Rama, nyaris tidak berjarak. Rama membiarkan telapak tangan itu menggantung di udara dan tidak ingin memberikan apa yang dibawa oleh adiknya ini. Kemudian dengan pandangan sinis, dia mulai menginterogasi. Memangnya kamu mau kemana sih? Ini kan Sabtu, tentunya aku ingin have fun bersama teman-temanku yang lain, Mas. Tutur wanita muda berusia 20 tahun itu sembari menyemprotkan parfum di badannya. Rama pun tidak habis pikir dengan bagaimana pemikiran sang adik. Pikirannya yang benar-benar kalut sejak beberapa hari belakangan pun semakin tidak terkendali. Ketika mendengar pernyataan Susi yang ingin have fun, Rama merasa jika sang adik tidak memiliki tingkat kepedulian dengannya sama sekali. Pria itu beranjak dari tempat duduknya dan melirik sinis ke arah Susi yang bersikap sangat santai. Kamu ini ngacang gak sih? Kita itu orang susah dan tolong jangan menghamburkan uang yang susah payah Mas dapatkan. Kata Rama berusaha menasehati. Alih-alih mengerti dengan apa yang disampaikan oleh sang kakak, Susi justru bersikap seenaknya sendiri dan menggampangkan semua masalah. Mas, gaji kamu itu banyak. Sebagai seorang laki-laki yang menjadi gantinya bapak, sudah sewajibnya Mas menurut isi semua permintaanku. Terjadi perdebatan sengit di antara mereka karena Rama sendiri pun tidak tahan melihat sikap adiknya yang terlalu berlebihan. Mereka pun saling menuding satu sama lain. Tetapi tidak dengan begini, Sus. Kamu hampir setiap malam keluar dan meminta jatah uang yang berlebih. Itu karena aku memiliki seko pertemanan yang luas, Mas. Teman-temanku tidak berasal dari orang kere-kere saja. Tetapi mereka semua berduit dan juga. Belum sempat Susi menyelesaikan ucapannya, Rama segera mematahkan angan adik semata wayangnya itu. Sudah tahu teman-temanmu berduit dan juga kaya raya. Mengapa kamu masih menuruti gaya hidup mereka yang jelas sangat berbeda jauh dengan apa yang kita alami? Seharusnya jika kamu ingin menuruti gaya hidup mereka, sesuaikan juga dengan kondisi keuangan kita. Sus. Rama meninggikan intonasi nada suaranya hingga beberapa oktav. Ketika keheningan menyelimuti keduanya selama beberapa saat,
Tiba-tiba dari arah belakang datanglah sesosok ibu yang Rama yakini akan berada di pihak Susi. "Alah, Ram, kamu ini lo kok mulai perhitungan sekali dengan adikmu? Apa kamu lupa jika adik perempuan masih tanggungan kakak laki-lakinya? Mengapa kamu tidak menyadari sampai di sana? Nah, apa yang Rama katakan tadi tidak sepenuhnya salah, kan?" Wanita yang masih mengenakan perban di kepalanya itu justru bersikap sangat santai. Justru ibunya malah menganggap apa yang Susi pinta hanyalah hal kecil saja. Rama kini semakin sadar jika dirinya hanya dijadikan nate berjalan oleh keluarganya dan tidak ada kepedulian sedikit pun padanya. "Bu, Rama hanya tidak mau Susi menghambur-hamburkan uang dengan cara yang tidak berkelas seperti itu." Rama berusaha memberikan penjelasan yang masuk akal. Tapi pada dasarnya, Bu Marni memang suka seenaknya sendiri dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Loh, memangnya salah ketika dia ingin bergaul dengan teman-temannya yang kaya itu, Ram? Siapa tahu adikmu juga ketularan kaya seperti mereka dan nasibnya mujur. Kata Bu Marni tetap berkelit dan membela anak perempuannya yang dia sayangi. Bu Marni mendekati Susi dan mengusap bahu putrinya supaya tidak cemberut. Lalu dia memberikan kode kepada Susi bahwa Rama sebentar lagi pasti akan tunduk dengan perintah yang dia berikan. Rama tidak terima dengan ucapan yang saat ini disampaikan oleh ibunya. Ia merasa bahwa ibunya sudah terlalu kelewatan ketika memanjakan Susi. Ketularan kaya bagaimana? Yang ada, Susi justru ketularan gaya hidup mereka dan cenderung ingin menyanyi apapun yang diinginkan oleh mereka. Sebelum semuanya terlambat, bukankah seharusnya kita harus mencegahnya, Bu? Ibu jangan terus-terusan membela Susi, karena Susi adalah anak bungsu yang ibu bangga-banggakan. Ram, kamu kok gitu? Sih, Susi bergaya seperti itu karena memang sekol pertemanannya yang... Pertemanan Susi sudah tidak wajar. Rama membentak dengan kasar. Dia sudah tidak tahan lagi dengan ucapan ibunya yang terlalu mengentengkan sebuah masalah. Ia cukup tertekan dengan masalahnya sendiri dan tidak ingin terbebani dengan Susi maupun ibunya. Benar apa yang disampaikan oleh Arin kemarin. Rama pun mulai berpikir bahwa dirinya tidak pernah ada harganya di mata keluarganya sendiri. Bahkan Rama kini menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan mesin pencetak uang oleh ibu dan juga adik kandungnya. Dipaksa menuruti semua hal yang diinginkan oleh mereka dan mereka tidak pernah mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Jika teman-temannya bisa nongkrong di mall setiap hari, tentu saja berbeda dengan dia. Kita tidak memiliki uang sebanyak itu. Teman-temannya Susi memiliki orang tua yang sukses dan juga memiliki banyak uang. Seharusnya sebagai orang yang berada di ekonomi kelas menengah ke bawah, cenderung rendah, Susi juga harus mengerti betapa sulitnya mencari uang dan tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang tidak sepadan. Dia harus menyadari hal seperti itu karena memang tidak semestinya berkelakuan hedon seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Panjang lebar penjelasan yang diberikan oleh Rama. Akan tetapi, tidak sekalipun Susi mau mendengarkannya dan justru mengabaikan apa yang disampaikan oleh kakaknya tadi. Susi bahkan tetap menodongkan telapak tangan kepada kakaknya dan menatapnya. "Mas, kamu sebenarnya mau memberikan aku uang atau tidak, sih?" Yang ucapnya menghentakkan kaki ke atas lantai. "Tidak. Itu sudah aku putuskan mulai sekarang." Itu sudah diputuskan Rama dengan telak. Dia akan membantah setiap permintaan keluarganya yang cenderung tidak masuk akal. Bahkan, gajiku yang akan turun 3 hari lagi, tidak akan pernah kuberikan kepada kalian dan kalian akan mendapatkan jatah sesuai dengan kemampuan yang kumiliki. Kita harus mengontrol segala pengeluaran yang tidak penting. Termasuk berjalan-jalan di mall tidak hanya segini dan berbelanja barang-barang yang tidak penting. Kembali menegaskan bahwa Rama akan bersikap tegas mulai dari sekarang. Tetapi Bu Marni tentu saja tidak akan terima. Mendengarkan ketegasan yang disampaikan oleh putranya, Bu Marni pun ikut naik pitam dan membentak putranya yang hendak berlalu dari hadapan. Rama, apa sih, Bu?" Rama yang biasanya peduli,
Ini mengakukan ibunya yang ternyata berada di pihak Suci dan mendukung segala hal terkait perilaku boros yang ditampilkan oleh ibu dan juga adik semata wayangnya itu. Meskipun mereka berdua tetaplah tanggungannya, tetapi paling tidak Rama tak ingin terlalu memanjakan mereka kembali. Dia juga ingin memperbaiki hubungan yang bersama Arin. Memperlakukan mereka dengan seimbang dan juga menegaskan bahwa dia adalah kepala keluarga yang pantas dihargai. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini, Ram. Ketika Bu Marni mencegah kepergian Rama dengan memegangi lengan kekar pria itu, Rama pun segera menepis telapak tangan ibunya yang membelenggu. Ibu memang sudah kelewatan dan tidak seharusnya ikut campur lagi. Aku pun juga ingin membahagiakan istriku. Tenang saja, kalian akan mendapatkan jatah bulanan masing-masing. Dan aku tidak akan menuruti semua permintaanmu lagi, Bu. Bu Marni tentu saja tidak terima ketika Rama justru berpihak kepada Arin. Dia hanya tidak ingin uang yang dihasilkan putranya dikuasai oleh menantunya sendiri. Oh, bagus. Berikan saja uangmu kepada istrimu yang boros itu. Kamu akan tahu ketika dia meminjam uang yang banyak. Menghabiskan uangmu dan juga menyuruhmu untuk bekerja terus-menerus tanpa henti. Kata Bu Marni kembali menggoyahkan pendirian putranya. Bu, jangan katakan kalimat seperti itu lagi dan aku tidak akan pernah percaya dengan apa yang ibu sampaikan. Arin tidak pernah boros sama sekali karena dia hanya aku berikan uang yang sangat sedikit. Ram, jangan begini, deh. Sebaiknya kamu menuruti apa yang ibu inginkan karena itu adalah hal yang terbaik. Kalau sampai hari kamu berikan uang yang banyak, justru dia akan menguasai seluruh gajimu. Rama memutar bola mata malas dan berusaha membalikan setiap ucapan ibunya. Apakah ibu sedang membicarakan diri sendiri? Sindirnya dengan telak dan seketika membuat Bu Marni tak bisa berkata-kata. Rama, ibu mau mengutuk lo? Silakan, Bu. Mulai dari sekarang, aku akan bersikap adil. Aku hanya ingin mempertahankan rumah tanggaku yang diambang atas kehancuran. Arin bahkan bersiap melayangkan gugatan cerai jika aku tidak segera memperbaiki diriku sendiri. Mendengar kata cerai yang disampaikan oleh putranya, Bu Marni semakin berjingkat. Oh, bagus. Kalau Arin meminta cerai darimu, bukankah itu artinya tanggunganmu berkurang satu, Ram? Sebaiknya kamu turuti saja ketika dia meminta bercerai. Ibu setuju saja jika kamu berpisah dengannya, karena itu adalah hal yang terbaik. Ibu, bentak Rama meninggi. Bersamaan dengan kalimat yang melengking keras, Rama merasakan getaran ponsel di saku celananya semakin kentara. Dia meraih benda pipih tersebut dan melihat siapa yang mengirimkannya pesan lebih dari 11 gambar itu. Buru-buru jeti jemari Rama menggulir layar ponselnya dan masuk ke aplikasi pesan chat. Kemudian ketika melihat gambar tersebut, kepala Rama terasa sangat mendidih karenanya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kecamnya sembari mengepalkan tangan di samping tubuh dan berlalu dari rumah ibunya. Bab ke-15. Arin menatap Yohan yang siang ini mengajalnya makan siang. Bukan bermaksud munafik karena tak mau diajak makan enak. Tetapi, ia masih sah menjadi istri orang. Dan makan bersama Yohan berdua saja rasanya aneh. Maaf, Mas Yohan. Tapi, kita makan siangnya beramai-ramai, Rin. Bukan berdua. Beritahu pria itu yang seketika membuat Arin menaikkan sebelah alisnya. Dalam rangka apa, Mas? Sungguh, Arin tak mau terjebak lebih lama lagi. Dia masih berstatus istri orang. Ya, walau dia telah bersiap cerai, namun Arin tak akan mau berdekatan dengan lelaki lain. Terlebih, Yohan menunjukkan rasa ketertarikan seperti dulu. Arin yakin, pria itu melakukan ini demi berdekatan dengannya lagi. Tidak ada acara apa-apa. Tapi, memang sudah biasanya makan siang bersama ketika aku kemari bersama ayah dan ibu. Kamu mau ikut, kan? Pertanyaan penuh penekanan itu akhirnya Arin angguki. Ia juga melirik ke arah Rika, Amelia dan juga teman-temannya yang memelotot ke arahnya.
Ya sudah, Mas. Saya ikut jika yang lain ikut. Mobil berkapasitas 7 orang itu melaju kencang membelah jalanan. Ketika mereka duduk, seorang waiters datang dan membawa menu makanan. Setelah memesan, sang waiters pamit undur diri ke belakang, sedangkan beberapa yang lainnya ikut bercengkerama satu sama lain. Sedangkan Johan dan Arin pun tampak saling melirik, mulut mereka terkunci rapat dan keduanya enggan bercengkerama barang sepatah kata. Kecanggungan tercipta di antara mereka. Sepanjang makan siang berlangsung, baik Johan maupun Arin tidak terlibat pembicaraan satu sama lain. Hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring saja yang terdengar di antara mereka. Ketika makan siang itu masih berlangsung, tiba-tiba dari arah kanan mereka bersama dikejutkan dengan sebuah teriakan yang melengking kuat. "Arin!" teriak seseorang yang seketika membuat Arin terkejut. "Mas Rama!" lirih wanita itu berbicara. Arin beranjak dari tempat duduknya. Dia tidak ingin hal-hal buruk terjadi di sini. Kemudian, ia berusaha menghampiri laki-laki yang masih sah menjadi suaminya tersebut. Kedua bola mata Rama yang terlihat menyala menandakan bahwa pria itu sedang emosi. Arin pun segera menemui laki-laki tersebut dan ingin mengajak suaminya supaya marah-marah tidak jelas di sini. Akan tetapi belum sampai Arin menuju ke arah suaminya, Rama justru berlari menuju kemari. Pria itu langsung menarik Arin keluar dari rumah makan tersebut dan mengajaknya menepi di lokasi parkir. "Lepas! Lepas, Mas. Tanganku sakit." Arin meronta-ronta karena pegangan pria itu yang terlalu kuat hingga nyaris membuat pergelangan tangannya patah. "Aku tidak peduli. Kamu pikir tidak ada yang lebih sakit daripada pergelangan tanganmu itu?" Tukas laki-laki ini yang terdengar sangat aneh di telinga Arin sendiri. Arin tak mengerti apa yang disampaikan oleh suaminya kala itu. Memangnya apa yang lebih sakit? Sesampainya di lokasi parkir, Rama menyentak kasar pergelangan tangan istrinya itu dan bertanya mengenai perihal makan siang bersama ini. "Apa yang kamu lakukan dengan laki-laki itu?" cicar laki-laki itu dengan tatapan membunuh. Bahkan ketika melihat bersama dengan Johan, dadanya terasa bergemuruh dan sakit. Mengetahui bahwa laki-laki berstatus bos itu masih mencintai istrinya bahkan hingga detik ini, maka Rama tidak akan diam begitu saja. "Maksudmu apa, Mas?" Arin menarik nafas dalam. Baru dia sadari jika Rama mungkin saat ini tengah dilanda cemburu buta. "Jangan pura-pura bodoh. Kau pikir aku tidak tahu jika kamu sedang berselingkuh dengannya?" Seringai yang terbit di kedua sudut bibir Rama itu terlalu menakutkan. Bahkan ketika Rama mengikis jarak kepada Arin sejengkal lebih dekat, Arin pun justru memundurkan tubuhnya karena dia ketakutan. Sedangkan tuduhan tidak beralasan itu dia sanggah dengan cepat supaya tidak menjadi kesalahpahaman yang beruntun. "Selingkuh? Kamu jangan berkata sembarangan. Kami tidak berselingkuh dan justru kami ingin makan siang bersama." Ia tak mau kalah. Arin menunjuk dada suaminya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di sini. "Kalau hanya makan siang bersama, kamu tidak perlu duduk di depannya, kan?" Rama tertawa hambar. Ia merasa kalah dengan Johan. Karena jika Arin sebentar lagi meminta cerai darinya, maka besar kemungkinan Johan dan istrinya itu akan bersama. Rama tidak akan membiarkan hal itu terjadi. "Mas, tolong cermati baik-baik. Siapa yang duduk di depannya?" "Aku justru duduk jauh darinya terhalang oleh meja." Jelas Arin lagi. Kemarahan pria ini tak terkendali dan Arin tidak ingin kemarahan tersebut menjadi jati. Rama hanya melihat sepintas dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Sama saja, Rin. Kamu telah berselingkuh dariku." "Mas, siapa yang selingkuh?" "Aku tidak. Kamulah." "Memangnya siapa lagi? Kedua bola mataku juga belum buta karena kamu jelas-jelas telah berselingkuh dariku." Tuding Rama terus-menerus. Dadanya terasa panas dan terbakar karena api cemburu yang membelenggunya hingga dirinya sendiri tak dapat mengontrol emosi yang kembali meledak-ledak. Arin pun berdeci. "Jika matamu belum buta,
Tentunya kamu juga bisa menganalisis kalau kami bersepuluh hanya makan siang yang bersama dan tidak ada kalimat selingkuh di antara kami. Mas Yohan juga membawa beberapa karyawannya yang lain dan juga kedua orang tuanya untuk merayakan keberhasilan tokonya yang semakin laris. Apa itu salah? Jelasnya lebih lanjut. Arin hanya tidak mau Ramah terus-menerus menekannya dan memojokkannya seolah-olah dirinya adalah pihak yang salah. Jelas saja salah karena dia mengajakmu. Mengapa kamu tidak meminta izin padaku terlebih dahulu jika kamu ingin makan siang bersama laki-laki itu? Kata Rama yang membungkam mulut Arin dengan telak. Arin menundukkan pandangan karena dia memang salah dalam hal ini. Seharusnya sebagai seorang istri, dia selalu mengabari kemana perginya dan meminta izin dulu sebelum bepergian. Meskipun Arin sudah merencanakan untuk berpisah dengan laki-laki itu, tetapi bukankah status Rama masih suaminya? Jika kamu wanita yang berpendidikan dan juga wanita yang taat beragama, kamu pasti tahu bagaimana hukumnya ketika bepergian tanpa meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Rama semakin memojokkan wanita itu supaya Arin sadar. Arin pun mengakui kesalahannya dan segera meminta maaf karena memang dirinya salah. Aku minta maaf, karena aku memang salah, Mas. Tetapi ketahuilah, sebentar lagi kita tetap akan berpisah dan kamu tidak berhak marah-marah seperti itu. Ramah tertawa terbahak-bahak dan melipat lengannya di depan dada. Kemudian dirinya memangkas jarak ke arah Arin, pun dengan tatapan yang masih nyalang. Oh, bagus. Apa kamu sudah merencanakan ingin menikah dengannya? Siapa yang kamu maksud? Arin tidak memiliki niatan seperti itu. Bersama dengan Rama saja sudah menimbulkan trauma di hatinya. Meskipun Arin telah bercerai dengan Rama sebentar lagi, tetapi Arin tidak berkeinginan menikah lagi karena ingin menata hatinya terlebih dahulu. Karena dia pikir, sendiri lebih baik daripada harus dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi. Apalagi dengan Yohan. Arin sendiri pun tidak bermimpi untuk mendapatkan laki-laki tersebut. Kendati perasaan Yohan pun masih sama seperti dahulu, kondisi ekonomi mereka yang tidak sama membuat Arin insecure. Ia tak mau terburu-buru melabuhkan hati kembali kepada seorang laki-laki. Manalah tahu jika laki-laki lain tersebut sama saja dengan Rama, kan? Jangan pura-pura tidak tahu. Rin, aku jelas paham apa yang dirasakan seorang pria ketika ingin mendekati wanitanya. Yohan itu menyukaimu sejak dahulu. Kamu tidak buta untuk menganalisis bagaimana perasaannya, kan? Oksigen seakan menghilang dari bumi. Dada Rama terasa sesak ketika membayangkan kembali istrinya berdekatan dengan laki-laki bernama Yohan itu. Ada yang menggelegak, tetapi bukan air. Ada yang panas, tetapi bukan api. Dan ada yang koyak, tetapi bukanlah kain. Daerah Rama terasa mendidih, hatinya panas dan harga diri pria itu robek. Wajah Rama pun terasa seperti diusap menggunakan kotoran manusia. Itu hanya sebuah masa lalu, Mas. Toh pada akhirnya aku tetap memilihmu, kan? Jangan lupakan itu ketika dia meminangku tetapi aku justru memilihmu. Kata Arin dengan tegas. Jika kamu memilihku, mengapa kamu ingin menggugat cerai diriku? Bukankah kita saling mencintai, Rin? Pertanyaan itu hanya ditertawai oleh Arin. Setelah dia puas memegang perutnya dan menertawakan pernyataan suaminya itu, Arin segera berbicara dengan tegas. Iya, dulu memang aku cinta dan terlalu bodoh. Selama berbulan-bulan aku bertahan atas rasa sakit yang disebabkan oleh ibu dan juga adikmu. Pun dengan kamu sendiri. Jangan lupakan uang nafkah yang kurang darimu dan semua hal terkait problematika rumah tangga kita. Aku rasa kamu belum pikun untuk mengingat-ingat hal itu, Mas. Jelas Arin lagi tersenyum menyeringai. Dia ingin menyadarkan Rama bahwa masalah yang sebenarnya datang dari keluarga pria ini dan juga Rama sendiri. Masih tidak puas dengan jawaban yang Arin berikan, Rama segera mengalihkan pembicaraan ke hal lainnya. Apa kamu ingin segera menikah dengannya setelah berpisah denganku? Tolong buang pikiranmu yang picik itu karena aku bukan tipe wanita seperti itu. Mas, sudahlah,
aku tidak memiliki waktu untuk meladeni dirimu. Lebih baik kamu bekerja sana daripada membolos dan mendapatkan sanksi dari atasanmu. Arin ingin menyudahi pertengkaran mereka. Ia ingin masuk ke dalam sanat dan mengambil tas selempang miliknya lalu pergi dari sini. Namun, dari arah belakang Arin tiba-tiba dikejutkan dengan tarikan lengan dari Rama dan juga tamparan keras yang dia dapatkan di pipi. "Plak, sudah berani membantah kamu ya?" Arin merasakan pipinya begitu panas. Ia terhubung ke samping dan hampir saja limbung jika tidak berpegangan pada pot bunga besar yang ada di sampingnya. "Inilah sifat dan juga sikapmu yang membuat aku muak, Mas. Apa kamu tidak sadar jika masalah datang bertubi-tubi darimu, ha? Sikapmu yang kasar ini membuat aku muak. 2 tahun kita menjalin hubungan, tetapi kami menunjukkan betapa manis dan juga lembutnya dirimu. Namun tidak untuk sekarang, kamu justru berubah menjadi monster seperti ini. Aku kecewa padamu, Mas." Arin menghentakkan kakinya dan meninggalkan pria itu di lokasi parkir dengan perasaan yang berkecamuk. Pipi panas dan juga kebas akibat tamparan sang suami tidak dia indahkan. Arin hanya ingin buru-buru pergi dari sana dan membiarkan tas selempang miliknya tertinggal di dalam rumah makan tersebut. Arin sampai di dekat jalan besar. Ia ingin segera menyetop taksi yang mungkin lewat di sekitar sana. Ketika ada sebuah taksi berwarna biru melintas dari arah kanan, melambaikan tangannya dan ingin menyetop taksi tersebut. Jalan. Namun ketika pintu taksi tersebut baru saja terbuka dan Arin hendak masuk, tiba-tiba dari arah belakang datanglah Rama yang mendorongnya masuk ke dalam taksi tersebut. "Mas, kamu apa-apaan? Keluar dari sini!" teriak Arin yang berusaha mendorong suaminya supaya tidak ikut menaiki taksi yang dia stop tadi. "Aku tidak akan keluar dari sini dan tetap akan ikut denganmu," terang Rama lagi. Lantas dia memerintah. "Jalan, Pak!" pinta Rama menepuk pundak sang supir taksi. Sedangkan Arin sendiri tampak tidak setuju dan dia meminta sopir taksi tersebut untuk tidak langsung berlalu dari sini. Arin tidak ingin satu kendaraan dengan orang yang jelas-jelas telah melukainya dan membabat habis mentalnya itu. "Berhenti, Pak. Jangan turuti laki-laki ini. Dia hanya laki-laki gila yang suka main tangan." Sopir taksi pun tidak mengindahkan peringatan dari calon penumpangnya. Sikap tegasnya tiba-tiba muncul ketika dia dihadapkan dengan kejadian seperti ini. "Kalau kalian ingin bertengkar, tolong jangan di taksi saya. Saya ini ingin mencari nafkah. Kalau mendapatkan penumpang yang bertengkar seperti kalian, saya tidak bisa berkonsentrasi mengemudi dan itu tetap akan membahayakan penumpang. Lebih baik kalian berdua keluar dari sini." Pria itu sedikit kasar. Arin pun memahami karena mungkin hal semacam ini bukan 1-2 kali dialami oleh sang supir taksi. Oleh karena itu, dia memilih terdiam dan menjaga jarak dari Rama. "Ya sudah, jalan, Pak," perintah Arin yang diikuti dengan kedua lengannya terlipat di depan dada. Sedangkan Rama sendiri pun tampak terdiam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak ada pertengkaran lagi di antara mereka, sehingga pada akhirnya keduanya memilih terdiam dan meminta sang supir taksi untuk melajukan kendaraan roda 4 itu menuju ke sebuah tempat. Rama meremas rambutnya frustasi. Salahkan dirinya yang terbakar api cemburu hanya karena melihat wanita yang belakangan menempati singgasana hatinya, justru tengah berinteraksi akrab dengan lawan jenis. Rama tidak bisa berpikir jernih. Emosi yang tidak dia letakkan pada tempatnya itu justru menenggelamkannya ke dalam lumpur penyesalan. "Aku minta maaf, Rin. Aku benar-benar tidak sengaja." "Iya, kamu monster. Lebih baik jangan bicara lagi karena aku muak denganmu. Kamu tahu sendiri jika apa yang kamu lakukan sudah kelewatan. Dan aku tidak akan berlama-lama menggugat cerai dirimu saat ini. Akan kupastikan minggu depan surat gugatan itu sampai di tanganmu, Mas. Sudah hanya memberikan neraka untukku, tetapi kamu juga melempariku dengan batu. Telapak tanganmu terlalu ringan dan seringkali kau gunakan untuk menamparku. Ku hanya wanita gila yang ingin bertahan denganmu.
Mas, maaf, tetapi keputusanku sudah bulat dan kamu tidak bisa mengganggu gugatnya. Kata Arin panjang lebar yang membuat Rama menundukkan kepala. Apalagi ketika melihat sang sopir taksi yang memperhatikannya sejak tadi, Rama merasa sangat malu. Arin justru membongkar aib mereka di sini. Andaikan Rama tidak terbakar api cemburu, mungkin Arin masih bisa digapai, kan? Sekarang, Rama sendiri justru kehilangan kesempatan untuk meluluhkan hati istrinya sendiri. Benar-benar tidak ada kesempatan. Bab ke-16. Matahari kian bergeser ke barat saat Arin meninggalkan kediaman ibu mertuanya dan menurunkan Rama di sana. Sungguh, Arin sendiri malu melihat sikap Rama yang terkesan sangat kekanak-kanakan. Melihat suaminya semakin fisik ketika berpikir tentangnya, semakin hari menyesal pernah menggantungkan mimpi bersama Rama. Beruntunglah tali mimpi itu putus bukan karena Arin yang menggoresnya secara perlahan, tetapi Rama sendiri. Sehingga ketika semuanya berantakan nanti, maka tidak sepenuhnya salah Arin sebagai penyentak. Hari-hari ke depan, mungkin Arin akan lebih sering di toko daripada di rumah. Ia memilih menenangkan pikirannya terlebih dahulu untuk sekarang. Begitupun mengirimkan pesan kepada Yohan supaya memakluminya yang tidak masuk kerja setelah ini. Malam merangkak naik. Selepas salat Isya tadi Arin memang tidak keluar dari kamarnya sama sekali. Bahkan ketika ibunya memanggil dan memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Arin pun memilih untuk bungkam. Wanita muda itu bergelung dengan dunianya sendiri dan memantau aplikasi yang dia gunakan untuk kepenulisan. Ketika Arin baru saja berselancar ke dalam aplikasi tersebut, ia sangat dikejutkan dengan penayangan cerita bersambungnya yang benar-benar meledak. Bahkan sudah lebih dari ke-10. 000 tayangan dan Arin pun benar-benar terkejut karena mendapatkan komentar yang bertubi-tubi masuk ke dalam notifikasi itu. Astagfirullah. Apa benar ini penayangan cerita bersambung yang aku tulis? Arin mengusap matanya takut jika apa yang dia lihat adalah salah. Benda pipi yang berada di tangannya itu dia usap berulang-ulang dan jelas di sana bahwa penayangannya pun meledak. Bahkan komentar baik dan buruknya juga ada di sana sebagai penyemangat. Meskipun tidak tahu apakah menulis ini menghasilkan atau tidak, paling tidak Arin tersenyum karena ceritanya pun meledak di pasaran dan mendapatkan beragam komentar. Ada juga yang mengatakan bahwa apa yang Arin alami adalah hal yang juga mereka alami bersama mertuanya. Ada pula yang bermasalah dengan para iparnya. Sungguh, Arin mendapatkan banyak dukungan ketika dia mengatakan bahwa kisah tersebut adalah pengalaman pribadi. Ada yang mendukungnya, ada pula yang tidak mendukungnya dan menganggap bahwa dia adalah menantu durhaka. Ternyata masalah rumah tangga sangat complicated. Aku ternyata tidak sendiri. Tidak masalah. Tanggapan mereka memang beragam dan itulah konsekuensi yang harus aku ambil. Kata Taya kemarin, aku tidak boleh gentar hanya karena komentar seperti ini. Semoga saja mereka tidak kabur dengan kisah-kisah yang kutulis setelah ini. Arin kembali menuju ke aplikasi catatan yang ada di ponselnya. Dia segera mengetikkan sesuatu dan menulis apa yang dia lalui hari ini. Cukup 700 kata, dia menyimpannya terlebih dahulu dan meletakkan ponsel di dekat bantal. Idenya sedang mentok kali ini dan tidak ada yang bisa dia ceritakan lagi. Sedangkan 300 kata lainnya akan dia tulis menjelang subuh nanti. Pagi menjelang. Arin terbangun ketika waktu menunjukkan pukul 02.00 pagi dan dia segera melakukan salat di sepertiga malam dan memohon kepada Robnya supaya dimudahkan dalam mencari uang dan juga dilancarkan dalam segala hal. Setelah dia menutup sajadah dan membereskan mukena yang baru saja dia pakai, Arin segera meraih ponselnya kembali dan segera mengetik cerita bersambung untuk semalam belum habis dia tulis. Setelah 1000 kata diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, Arin menghela nafas lega karena dia berhasil mengupload tepat waktu. Kemudian anak matanya pun berselancar pada aplikasi pesan chat dan di sana Arin senyuman ketika Yohan meminta dia kembali bekerja esok hari. Kembalilah ke toko jika kamu sudah merasa benar-benar baik.
Aku akan meminta kepada ayah supaya kamu dimaafkan karena kejadian yang kemarin. Arin tersenyum dan membalas pesan tersebut. Meminta maaf karena pesan yang dia kirimkan sangatlah terlambat. Setelah membereskan tempat tidur dan melipat selimut, Arin bergegas keluar dari kamarnya dan dia segera menuju ke dapur. Seperti biasa, wanita muda tersebut akan memasak makanan untuk orang tuanya. Meski waktu baru saja menunjukkan pukul 04.30 pagi, tetapi tidak mengurangi niatnya untuk segera menyelesaikan acara memasak ini dan segera menuju ke belakang untuk mencuci pakaian. Pukul 6 tepat, sama pekerjaan telah selesai. Meliputi dari menyapu, mengepel lantai dan juga mencuci pakaian dan juga mencuci piring kotor bekas semalam. Rin, kenapa dari tadi ibu perhatikan kamu senyum-senyum sendiri? Bu Santi yang sejak tadi ikut membantu Arin mencuci piring pun sedikit curiga karena putrinya sejak tadi tersenyum-senyum sendiri tidak jelas. Bukankah putrinya baru saja mengalami masalah dan masalah itu juga belum mereda hingga detik ini? Arin yang tersenyum-senyum seperti ini pun membuatnya curiga. Takut saja kalau Arin jatuh cinta kepada laki-laki lain dan hal itulah yang memicu keretakan rumah tangga Arin juga Rama. Itulah yang membuat Bu Santi curiga. Arin pun tidak menjawab karena dirinya tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Senyum yang terlukis di wajahnya ini adalah karena yang ada di bab pertama yang dia tulis tembus sampai lebih dari 150 komentar. Rin, kamu tidak sedang mengalami gangguan, kan? Arin pun memutar bola mata malas karena ibunya bertanya yang tidak seperti ini. Lantas dia pun menjawab dengan tegas. Tidak ada apa-apa, Bu. Arin hanya bahagia karena Arin memiliki pekerjaan baru. Ucap Arin yang bersiap sarapan seperti biasanya. Kedua wanita berbeda generasi itu duduk di kursi yang terletak di samping meja makan. Bu Santi yang khawatir mengenai putrinya ini kemudian meraih telapak tangan Arin dan berusaha menasehatinya. Apa kamu juga senang bertemu dengan mantan bosmu itu yang menyukaimu? Kenapa ibu bertanya seperti itu? Arin tidak suka ketika ibunya bertanya seperti itu. Karena pada kenyataannya, Arin bahagia bukan karena hal tersebut. Ibu jangan berbicara yang tidak-tidak. Nanti menimbulkan fitnah. Arin bukannya bahagia karena mendapatkan pekerjaan yang itu. Tetapi Arin bahagia karena mendapatkan pekerjaan lain yang kata teman-teman akan menghasilkan dalam waktu cepat. Ucap Arin yang ternyata masih membuat Bu Santi tidak percaya begitu saja. Kemudian dia genggam erat telapak tangan putrinya dan mengusapnya perlahan-lahan seraya memberikan nasihat. Ya karena kamu tidak wajar saja tersenyum-senyum sendiri seperti ini, Rin. Ibu curiga dengan masalah rumah tanggamu yang berada di ujung tanduk. Takut saja kalau masalah itu sebenarnya datang dari kamu karena kamu tiba-tiba bekerja dan berdekatan lagi dengan Mas Yohan. Ibu hanya tidak ingin orang lain curiga tentang itu, Rin. Sebagai seorang ibu tentu saja khawatir karena putrinya bekerja pada tempat di mana ada laki-laki yang masih menginginkannya. Ibu tahu kamu memiliki masalah. Tetapi kamu tidak seharusnya bekerja di sana, kan? Arin menundukkan pandangan dan seketika pencernaan apa yang disampaikan oleh ibunya. Lalu dia mendongak dan menjawab, apa yang ibu katakan adalah benar. Tetapi untuk sekarang ini mencari pekerjaan itu sangat sulit, Bu. Arin sebentar lagi menjanda dan memang tidak bisa mempertahankan rumah dengan Mas Rama. Arin menghela nafas sejenak dan berusaha mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk mengatakan hal yang sebenarnya pada sang ibu. Maaf jika Arin menutup-nutupi masalah ini dari ibu. Karena masalah yang sebenarnya adalah timbul ketika Arin hanya diberikan uang nafkah sebesar ke-500.000 setiap bulan. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Bu Santi memegangi dadanya yang terasa berdenyut ketika mendengar nominal seperti itu. Maaf jika ibu tidak mengetahui masalah ini dan tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan, Rin. Apa kamu tidak sedang mengarang cerita ketika suamimu memberikan uang sebesar ke-500.000 setiap bulannya? Karena yang ibu ketahui,
Rama itu bekerja di kantor yang gajinya juga kurang lebih dari 5 juta setiap bulannya. Ibu hanya takut kamu yang sudah terlanjur membenci suamimu itu menebar fitnah kepada kami. Arin tidak ingin berbicara tanpa bukti. Dia menyodorkan sebuah ponsel yang berisikan rekaman video ketika sang suami memberikan uang itu selama 3 bulan belakangan. Setelah Bu Santi melihat kenyataan yang tergambar di sana, ia menghela nafas dan menitikan air mata. Ya Allah, Rin, kenapa kamu nggak cerita sama ibu dan bapak? Arin terdiam sejenak. Ia tersenyum. Arin hanya nggak mau membebani ibu. Tidak apa, Bu, semua sudah terjadi. Dan Arin sudah mantap berpisah. Mas Rama tak sebaik itu. Maaf jika pilihan Arin salah, Bu. Bu Santi yang sejak tadi ternyuh, kini memeluk putrinya dan memberikan kekuatan. 1 menit kemudian, ia kembali bertanya. Jadi saat kamu pindah ke kontrakan, kamu dapat masalah dari ibu mertuamu, Rin? Mengangguk. Arin ceritakan semuanya dan Bu Santi tergugu pilu mendengar kisah itu. Apalagi ketika mendengar jika putrinya dihajar oleh Rama habis-habisan, hancur sudah hati sang ibu dan Bu Santi ikut memaki Rama dalam hati. Saat Arin hendak berangkat bekerja ketika waktu menunjukkan pukul 06.30 pagi, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar dan Arin ketahui siapalah orang yang datang tersebut. Buru-buru Arin membuka pintu rumah ibunya dan melihat ternyata sang ibu mertua sudah berkacak pinggang sambil menenteng tas jinjing di tangan kirinya. Ibu, spa Arin ketika melihat Bu Marni yang saat itu sudah berdiri tegak di depan pintu. Sedangkan Bu Marni yang sejak tadi sibuk pada ponselnya tiba-tiba terkejut karena mendapatkan panggilan dari samping kiri tubuhnya dan seketika dia fokus pada sang menantu. Hai, Arin. Arin memutar bola mata malas dan meminta ibunya untuk memiliki sopan santun. Dia hanya tidak mau bapaknya yang ada di dalam kamar yang tengah sakit sana semakin memburuk keadaannya karena mendengar teriakan nenek lampir ini. Kenapa ibu tidak memiliki sopan santun? Bukankah datang ke rumah orang itu setidaknya memberikan salam terlebih dahulu? Bu Marni tidak mengindahkan ucapan Arin. Dia langsung menarik lengan menantunya yang sudah berpenampilan nicis tersebut dan bersiap pergi. Itu tidak penting. Ibu ingin bicara sama kamu. Arin digelandang sedikit menjauh dari pintu rumah besannya. Ia langsung memberondong dengan beberapa pertanyaan. Bicara apa lagi sih, Bu? Tidak ada yang perlu kita bicarakan di sini karena semuanya sudah jelas. Hela Arin menepis telapak tangan ibu mertuanya dan bersiap melawan. Bukan bermaksud tidak patuh kepada wanita tua itu. Tetapi Arin benar-benar muak ketika harus berhadapan lagi dengan nenek lampir yang satu ini. Jelas apanya? Memangnya kamu sudah merasa hebat ketika meminta cerai pada Rama? Hal? Tuding wanita tua itu yang merasa tidak terima ketika putranya hendak boleh sang menantu. Karena walau bagaimanapun, harga dirinya dan juga keluarganya terlalu tinggi. Kalau sampai Arin yang menggugat cerai terlebih dahulu, para tetangganya akan berpikir yang tidak-tidak. Menganggap kere dan akan meremehkan Rama. Maka dari itu, Bu Marni tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak merasa hebat sama sekali, karena aku tidak ingin tinggal di lingkungan toksik. Lebih baik ibu segera pulang daripada membuat masalah di sini. Merasa tidak terima dengan ucapan menantunya, Bu Marni menghardik Arin dengan cara menampar wanita muda itu. Tetapi alih-alih tangannya mendarat pada pipi mulus Arin, hanya terangkat di udara karena Arin segera mencegahnya dan mencengkeramnya kuat-kuat. Jangan pernah menyentuh aku karena aku tidak pernah berbuat kasar padamu. Kalau sampai ibu bertindak hanya macam-macam, aku tidak akan segan-segan melaporkan ibu dengan tindakan penganiayaan. Ancaman itu benar-benar membuat Bu Marni takut. Dia juga ingin melaporkan Arin terkait hal itu, tetapi Rama yang mencegahnya akhirnya membuatnya mengurungkan niat. Aku sudah berusaha keluar dari lingkungan yang membuat diriku benar-benar stres. Aku sudah membebaskan anak ibu untuk berpisah dariku supaya ibu bisa mencari menantu yang sekiranya ibu sukai. Tetapi tidak begini caranya, Bu.
Ibu selalu saja ingin menangnya sendiri dan tidak pernah melihat kesalahan yang ibu buat. Sekarang pergilah dari sini sebelum aku marah. Kata Arin benar-benar mengusir wanita tua itu supaya tidak menginjakkan kaki di rumah ibunya kembali. Jangan mentang-mentang kamu sudah memiliki uang sendiri, lalu kamu berniat untuk menggugat cerai suamimu. Ibu tidak akan terima karena walau bagaimanapun Rama sudah terluka karena gamparan tangan ayahmu. Ayahmu harus mempertanggungjawabkan dan kamu harus membayar denda jika tidak mau masalah ini kubawa ke kantor kepolisian. Arin bahkan tertawa terbahak setelah ibunya mengatakan demikian dengan nada yang meledak-ledak. Dia tidak gentar sama sekali dan justru menantang ibunya untuk berduel jika perlu. Silakan saja laporkan ke pihak kepolisian. Karena jika ibu melakukan itu, maka ibu sendiri yang akan rugi waktu dan rugi uang karena harus bolak-balik ke sana. Apalagi ketika polisi mengusut tuntas bagaimana kronologi sebenarnya ketika bapakku menghajar Mas Rama, maka di sana pun juga prosesnya tidak akan rumit. Bagaimana kalau Mas Rama justru dijerat dengan pasal penganiayaan dan KDRT kepada istrinya? Kalau sampai Mas Rama pun dipenjara dan tidak memiliki penghasilan lagi, apa itu tidak membuat ibu ketar-ketir? Bu Marni seketika membungkam mulutnya rapat-rapat karena tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Arin saat ini. Hingga dia pun memilih untuk mengurungkan niatnya dan bersiap berlalu dari sana. Namun sebelum kakinya melangkah meninggalkan tempat tersebut, dirinya berbalik badan dan menghardik menantunya kembali. Lihat saja kamu setelah ini. Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu tidak akan membiarkan kamu menggugat cerai Rama dan membuat nama baik keluarga kami tercorang karena kelakuanmu itu. Arin memegangi perutnya dan dia tertawa terpingkal-pingkal. Astaga, nama baik mana yang akan tercorang karena kelakuanku, Bu? Justru di kampung ibu pun, ibu sudah terkenal dengan si mulut pedas dan pandai berbicara yang tidak-tidak. Mereka tidak akan berpihak kepada ibu ketika sudah mengetahui bagaimana busuknya keluarga ibu. Tetapi jika itu keinginan ibu, aku pun tidak masalah. Lakukan saja apapun yang ibu mau dan aku tidak akan takut. Ancaman itu tidak akan membuat Arin gentar sama sekali. Dia justru semakin tegak berani dan berdiri kakinya sendiri. Jangan daftarkan gugatan cerai itu, karena Rama yang akan mengurusnya. Rama yang harus mencampakkanmu, bukanlah kamu yang mencampakkan putraku. Ucap Bu Marni lagi dengan tegas. Wajahnya memerah dengan rahang yang mengetat. Matanya yang sekarang dihiasi bulu mata extension itu nyalang menatap ke arah menantunya. Entah sejak kapan ibu mertuanya itu bertindak neko-neko seperti itu, tetapi Arin merasa bahwa itu tidak cocok sama sekali. Tetapi Arin hanya menanggapi dengan memutar bola mata malas. Ia lantas terpikirkan sesuatu. Oh, ibu menjunjung harga diri hanya karena itu. Aku pikir karena apa? Tawa Arin benar-benar meledak pagi itu. Ia tidak menyangka jika Bu Marni hanya memikirkan masalah itu dan tidak memikirkan masalah lainnya. Jika itu yang ibu inginkan, maka tidak masalah. Silakan saja suruh Rama untuk menggugat cerai diriku. Dan aku hanya tinggal menebusnya saja di pengadilan nanti. Suruh anak ibu keluar uang banyak-banyak untuk mengurusi surat perceraian kami. Aku lebih senang jika itu terjadi. Bu Marni mendadak pucat dan tidak menyangka jika Arin berpikiran sedemikian jauh. Dia tidak akan terima ketika putranya harus mengeluarkan uang untuk menceraikan wanita ini. Dirinya pun kebingungan. Karena jika sampai Rama mengeluarkan uang lagi untuk menggugat cerai Arin, maka dapat dipastikan jatah belanjanya pun akan berkurang dan dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Wanita tua itu menghentakkan kaki meninggalkan kediaman besarnya tetapi dalam pikirannya pun tetap terpikirkan sesuatu. Lantas, haruskah aku membiarkan Arin menggugat cerai Rama? Karena jika begitu, orang-orang pasti akan berpikiran yang buruk-buruk. Mengatakan Rama tidak becus mengurus perihal perpisahannya dengan Arin. Ais, ini benar-benar menyebalkan. Bab ke-17. Bagaimana, Bu? Sukses minta uang ganti ruginya.
Pertanyaan itu disampaikan oleh Susi ketika ibunya menghempaskan tubuh di atas sofa yang berada di ruang tamu. Wanita tua itu tampak menghela nafas panjang penuh beban dan memijat kepalanya yang benar-benar nyeri. Sedangkan Susi sendiri berpikir tentang sesuatu. Entah mengapa perasaannya menjadi panas mengingat jika ibunya tidak bisa menaklukkan sang kakak ipar untuk bertanggung jawab atas luka lebam yang dialami oleh Rama, kakaknya. Beranjak dari tempat duduknya dan memilih menjatuhkan bobot tubuh di dekat sang ibu. Susi segera memberondong wanita tua itu yang sedang mengipasi wajahnya yang kemungkinan besar tengah merasa gerah. "Bu, kenapa diam aja begitu? Mengapa ibu tidak memberitahukan apa yang terjadi di sana tadi?" Ibu berhasil mengeluarkan uang keluarga mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Mas Rama, kan? Tanyanya sembari menggoyangkan lengan sang ibu. "Mengapa kamu berisik sekali? Bisa diam tidak sih?" Ibu ini sedang pusing memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan uang dari keluarga Arin yang sombong itu. Kata Bu Marni menghela napas. Ia kesal. Dia tentu saja sudah kehilangan akal memikirkan bagaimana caranya untuk menekan keluarga Arin supaya dapat mengeluarkan uang ganti rugi. Alih-alih mendapatkan uang ganti rugi seperti yang dia incar sejak kedatangannya di rumah itu, Bu Marni justru tertampar dengan kenyataan yang ada. Dia salah karena meremehkan menantunya yang dia pikir tidak berpendidikan. Dia pikir Arin akan menurut seperti beberapa waktu yang lalu. Ternyata, Arin justru melawannya dengan tegas dan membuatnya kehilangan kata-kata setelah itu. Jadi ibu tidak mendapatkan uang ganti ruginya. Nampak jelas terdengar kekecewaan yang mendalam pada ucapan Susi saat itu. Pada rencananya, jika ibunya dapat mengeruk uang dari keluarga Arin, maka dari itu Susi ingin membeli baju-baju branded seperti teman-temannya. Ternyata apa yang menjadi impiannya pupus sudah karena ibunya pun gagal total mengeruk keuntungan dari keluarga Ariel tersebut. Boro-boro dapat. Ibu justru dimaki-maki olehnya. Ucap Bu Marni yang menyiramkan bahan bakar pada api yang berkorban. Tentu saja Susi yang mudah tersulut pun langsung naik pitam. Kurang ajar sekali dia itu. Memang dia tidak pantas menjadi menantu keluarga kita. Bu, sudahlah, suruh daripada membuat masalah semakin runyam. Lagi pula dia hanya benalu di keluarga kita dan tidak pernah membuat kita bahagia. Bu Marni teringat sesuatu dan dia mencegah putrinya supaya tidak berbicara yang tidak-tidak. Sebaiknya kita jangan menekan Masmu untuk segera menceraikan istrinya. Karena walau bagaimanapun, yang menginginkan perpisahan di antara mereka adalah Arin sendiri. Maka dari itu Arinlah yang harus mencari surat cerai tersebut dan Masmu tidak perlu menggelontorkan dana kembali. Kalau sampai mengeluarkan dana yang banyak untuk menceraikan istrinya, bisa-bisa uang jatah bulanan kita yang akan dipotong karena itu. Ucap Bu Marni bersungguh-sungguh yang disetujui oleh putri semata wayangnya itu. Tidak ada perdebatan lagi yang ada di sana melainkan keheningan yang tercipta. Baik Bu Marni ataupun Susi hanya diam dan memikirkan masalah masing-masing. Sedangkan di lain tempat yang cukup jauh dari kediaman ibunya, Rama sedang frustasi memikirkan masalah hidup yang tidak henti-henti. Uang gajinya yang turun kemarin langsung diminta oleh ibunya tanpa sepeser pun dia miliki. Sehingga kali ini, Rama berada di suatu tempat bersama seorang temannya yang menawarkan sebuah pekerjaan. Lo yakin pekerjaannya mudah dan mendapatkan uang yang banyak? Rama menatap ke seluruh penjuru klub malam ini dan sudah dapat menduga apa yang akan dilakukan olehnya. Awalnya dia tidak setuju. Tetapi karena terdesak kebutuhan ekonomi dan membutuhkan uang yang sangat banyak untuk menghidupi 3 orang, maka mau tak mau dia iakan saja. Toh, Rudy bilang uang yang Olen dihasilkannya banyak. Siapa yang tak tergiur? Selagi tampangmu meyakinkan lalu rayuanmu bisa membuatnya luluh, 10 juta pun akan kamu dapatkan semalam. Lagi, hal ini sebenarnya bertentangan dengan hati nurani Rama. Tetapi, dia tak memiliki pilihan lain selain memikirkan bagaimana caranya mudah mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu singkat. Rama ingin memanjakan istrinya, tetapi juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Maka dari itu,
Dia nekat senekat-nekatnya untuk melakukan hal ini meskipun resikonya sangatlah besar. Setengah jam berlalu ketika mereka memasuki klub malam tersebut, tiba-tiba seorang wanita cantik yang memiliki badiah duhai berusia sekitar 35 tahunan mendekat ke arah mereka. Wanita itu dipanggil dengan sebutan Yola, yang ternyata sudah akrab dengan Rudy, yaitu teman Rama semasa kuliah dahulu. "Ha, Tanti Yola. Perkenalkan, dia adalah Rama. Usianya belum genap 30 tahun dan tentunya masih sedikit amatir." Beritahu pria bernama Rudy tadi memperkenalkan diri dan meminta Rama menjabat tangan wanita berpakaian seksi tersebut. Wanita bernama Tantiola itu mengambil sebatang rokok dan menyulutnya sebatang. Kemudian meletakkan kakinya untuk bertumpu di sebelah kaki lainnya. Cukup lama terdiam mengagumi ketampanan yang dimiliki oleh Rama. Kemudian setelah berbincang-bincang sejenak, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengajari Rama banyak hal. Di sebuah ruang privat yang terletak tidak jauh dari meja bartender tadi, Rama benar-benar mual dan muntah ketika matanya menatap pemandangan yang tidak seharusnya dia lihat. "Hei, Brad! Apa memang harus seperti ini?" Pemandangan itu benar-benar menjijikkan. Rama tidak menyangka jika temannya semasa SMA itu ternyata sangat ahli dalam memanjakan seorang wanita. Bahkan dia sendiri yang telah menikah cukup lama pun tidak memiliki keberanian sejauh itu untuk mendekatkan wajahnya menciumi area bawah milik Arin. Dan kini, Rudy pun mengajak Rama menjauh dari tempat itu dan menepi sedikit ke arah balkon. Mereka berdua berbincang-bincang sejenak di sana. "Begitulah cara kita menyenangkan para wanita. Ram, kau gila? Aku kira kita hanya menemani mereka semalaman mengobrol saja dan tidak melakukan apapun." Rama tidak terima ketika dirinya juga harus diminta seperti itu. Maka dari itu dia melayangkan tatapan protes ke arah Rudy yang dia rasa terlalu mengada-ngada. Memangnya ada seorang laki-laki tampan yang diminta tante-tante hanya untuk menemani mereka mengobrol saja semalaman suntuk? Hanya orang bodoh yang beranggapan seperti itu, Ram. Jangan naif menjadi laki-laki. Kita itu membutuhkan uang banyak supaya menopang gaya hidup kita. Kamu lihat sendiri, mobil mewah milikku, jam tangan branded dan juga rumah yang aku tempati saat ini. Itu semua adalah hasil kerja kerasku. Kerja keras gigimu itu. Maki Rama tak terima. Kita jangan munafik karena sejatinya hidup membutuhkan uang. Pikirkan kebutuhan adikmu yang sangat banyak dan juga kebutuhan ibumu. Rama sedikit bimbang. Laki-laki itu terdiam sejenak dan mendengarkan setan terkutuk ini yang mulai meracuni pikirannya. Tidak ingin mangsanya ini lepas dari jeratan Viola, maka dari itu Rudy tetap membisikkan janji-janji manis yang membuat Rama goyah setelahnya. Ketika kamu roll kepada mereka, mereka juga akan bangga terhadapmu. Hanya dengan bermodalkan rayuan mat dan juga ketangkasan di atas kasur, rekening kita akan gendut karena pundi-pundi rupiah. Jangan takut dosa karena kita bisa bertaubat setelahnya. Segera pikirkan hal ini baik-baik. Aku harap kamu tidak menjadi laki-laki munafik yang hanya setia pada satu wanita. Karena pada dasarnya, kita semua butuh uang dan kehidupan tetaplah berjalan. Rama mulai terhasut, dan setan terkutuk ini mulai merasuki pikiran Rama yang sepertinya telah celah tersebut sudah terbuka semakin lebar. Kalau hanya mengandalkan gajimu yang tidak seberapa dari bekerja di kantor yang harus kamu bagi-bagi antara istrimu, adikmu dan juga ibumu, maka sampai usiamu 80 tahun pun juga tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak uang milikku. Pikirkan baik-baik. Hanya dengan bermain satu kali kamu mendapatkan uang yang sangat banyak. 10 juta, Ram. Itu adalah nominal yang besar. Kita mendapatkannya dalam semalam, bukan mendapatkannya 60 hari, dengan memeras otak dan juga tenaga di depan komputer setiap harinya. Rudy segera meninggalkan temannya di balkon sana supaya segera berpikir. Ia merasa bahwa Rama sudah masuk ke dalam perangkap. Sebelum laki-laki itu berlalu dari hadapan Rama, Rudy kemudian berbalik badan dan mengingatkan kembali. Pikirkan baik-baik. Kesempatan ini tidak datang 2 kali.
Tante Yola membutuhkan teman dan kita hanya menemaninya saat weekday saja. Kita bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya dan tentunya mendapatkan uang dari dua sisi. Bukankah itu bagus, Ram? Pemasukan kita bertambah tetapi tubuh kita tidak terlalu capek. Sedangkan Rama sendiri yang tidak kuat iman kemudian menurut permintaan Rudy. Dengan iming-iming 10 juta semalam, maka dia jatuh ke dalam bujuk rayu setan yang membuatnya sangat tersesat di dalam jurang kehancuran. Yang ada di pikiran Rama saat ini adalah bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk membahagiakan orang-orang terdekatnya. Tanpa dia tahu, azab dari Tuhan akan lebih pedih suatu saat nanti ketika dia tidak segera mengakhiri kegilaannya itu. Rama beranjak dari tempat duduknya dan segera mendekati ke arah Tante Yola. Diajari banyak hal oleh Rudy dan mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh Tante Yola hingga Rama menjadi ahli dalam semalam. Meskipun hal ini bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi Rama tidak memiliki pilihan lain. Dia harus melakukan itu supaya hidupnya bergelimang harta seperti apa yang dikatakan oleh Rudy tadi. Merendahkan harga dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal semacam itu merupakan pantangan bagi Rama. Tetapi, lagi-lagi ekonomi yang mendesaknya untuk tetap melakukan hal tersebut. Hingga waktu semalaman suntuk dia gunakan untuk menyenangkan wanita yang kurang sajian tersebut. Pukul 3 dini hari, Rama terbangun dan tidak mendapati Rudy di atas ranjang tersebut. Semalam mereka memang tidur di kasur yang sama bertiga. Dan kini, justru dirinya sangat terkejut karena hanya tersisa 2 orang saja. Tante Yola sudah mulai nekat melakukan aktivitas di bagian bawah tubuhnya itu. Tante, aku lelah. Rama pun hendak menolak permintaan wanita tersebut. Tetapi gerakannya kalah cepat karena tiba-tiba Tante Yola sudah berada di atas. Biarkan aku yang bekerja dan kamu hanya tinggal menerima bayarannya saja. Di atas nakas itu ada uang sebesar 15 juta. Kamu benar-benar bisa membuatku melayang. Aku memberimu bonus sesuai dengan kesepakatan yang telah Rudy berikan. Rama tidak menyangka saja ketika dirinya uang sebesar itu nyatanya sangatlah sedikit bagi wanita berusia 35 tahunan ini. Ia melengkungkan senyum di kedua sudut bibirnya karena merasa bahwa sebuah kebutuhannya akan segera tercukupi jika dia mengikuti permainan wanita ini. Maka dari itu, tidak ada lagi rasa sesal yang menggerogoti jiwanya. Rama justru ikut terbuai dalam angan-angan indah bersama wanita cantik tersebut. Pulang ke rumah ketika waktu menunjukkan pukul 09.00 pagi, Rama disambut oleh keruntuhan ibunya yang sudah bersedekap di depan dada. Di ambang pintu, Rama, kamu dari mana aja sih sejak kemarin sore tidak dapat dihubungi? Meskipun wanita tua itu langsung memberondong dirinya dengan berbagai pertanyaan, tetapi Rama memilih mengabaikannya saja dan tetap fokus pada hal yang ingin dia lakukan sekarang. Dia memarkirkan motor di teras rumah kemudian melenggang pergi ke dalam sana dan membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Sehingga sang ibu tidak dapat mengganggunya kembali. Setelah tubuhnya sedikit lebih fresh, dia mencari makanan di meja makan dan membuka tudung saji yang ternyata isinya kosong. Bu, mengapa ibu tidak menyiapkan makanan lagi? Bukankah kemarin aku sudah memberikan seluruh gajiku kepadamu? Mengapa ibu tidak memberikan bahan makanan lain dan memasaknya untuk? Entah ini keberapa kali Rama harus menggerutu ketika ibunya tidak menyiapkan makanan sedikit pun ketika perutnya keroncongan dan meminta asupan. Dia melempar tudung saji berbentuk bundar berbahan stainless ke atas lantai dan terdengar bunyi gemerincing. Uangnya sudah habis, Ram. Kemarin ibu beliin mesin cuci. Mesin cuci yang ada di rumah kita sudah rusak dan ibu beli mesin cuci tanpa sepengetahuan dariku? Mengapa ibu tidak meminta izin padaku terlebih dahulu jika ingin membeli sesuatu? Rama menghela nafas. Dia memijat kepalanya yang berdenyut nyeri. Lagi dan lagi ibunya memutuskan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Membeli mesin cuci yang tidak penting membuat emosinya naik. Ram, ibu hanya... Sudahlah. Ibu lama-lama seperti anak kecil saja. Ini pengen, itu pengen. Sudahlah. Terserah ibu.
Jatah bulanan ibu bulan depan tidak ada. Pungkas Rama menyudahi perdebatan di antara mereka.